Konsep dasar statistik Maxwell-Boltzmann. Yang disusun oleh kelompok 4. Astri Nurmalasari, K2318012, Atika Sela Wulandari Pasa, K2318013, dan Aulia Arifah, K2318014. Teori statistik Maxwell-Boltzmann. Statistika Maxwell-Boltzmann sering digambarkan sebagai statistika bagi partikel klasik yang terbedakan. Sistem partikel klasik terbedakan merupakan sistem partikel yang konfigurasinya berbeda ketika dua atau lebih partikel dipertukarkan. Dengan kata lain, konfigurasi partikel A di dalam keadaan 1 dan partikel B berada dalam keadaan 2 berbeda dengan konfigurasi ketika partikel B berada dalam keadaan 1, sedangkan partikel A dalam keadaan 2. Ketika gagasan di atas diimplementasikan, akan dihasilkan distribusi Boltzmann biasa bagi partikel dalam berbagai tingkat energi. Fungsi distribusi ini menghasilkan hasil yang kurang fisis untuk entropi, sebagaimana ditunjukkan dalam paradoks Gibbs. Namun, masalah itu tidak muncul pada peninjauan statistik ketika semua partikel dianggap tak terbedakan. Pada statistik Maxwell-Boltzmann dipandang 6 dimensi dari pergerakan molekul, yakni 3 dimensi kedudukan dan 3 dimensi kecepatan. Ruang 6 dimensi seperti yang dimaksudkan ini disebut ruang fasa. Selanjutnya, ruang fasa ini masih dibagi lagi ke dalam volume kecil 6 dimensi yang disebut dimensi sel. Molekul terbagi ke dalam sel ini dan terjadilah secara individu, disebut status makro dari sistem, sedangkan penentuan molekul tertentu atau secara individu dalam tiap kasus status makro disebut status mikrosistem. Maxwell-Boltzmann dapat diterapkan untuk sistem identik, partikel terbedakan, kategori partikel klasik, sifat partikel, setiap spin, partikel berjarak cukup berjauhan, sehingga fungsi gelombang tidak bertumpangan. Sifat distribusi, tidak ada batas pada jumlah partikel per keadaan, contoh, molekul gas. Distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann menggambarkan kecepatan partikel dalam gas, di mana partikel tidak terus-menerus berinteraksi satu sama lain, tetapi bergerak bebas antara tabrakan pendek. Ini menggambarkan kemungkinan kecepatan partikel atau besarnya vektor kecepatannya yang dekat dengan nilai yang diberikan sebagai fungsi dari suhu dari sistem, massa partikel, dan nilai kecepatan. Distribusi probabilitas ini dikemukakan pertama kali oleh James Clerk Maxwell dan Ludwig Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann biasanya dianggap sebagai distribusi kecepatan molekul, tetapi juga merujuk pada distribusi untuk kecepatan, momentum, dan besarnya momentum molekul, yang masing-masing akan memiliki fungsi probabilitas distribusi yang berbeda. Distribusi ini dapat dianggap sebagai besaran vektor 3 dimensi yang komponennya adalah independen dan terdistribusi normal tengah mean 0 dan standar deviasi A. Jika XI didistribusikan sebagai, maka didistribusikan sebagai distribusi Maxwell-Boltzmann dengan parameter A. Selain parameter skala, distribusi identik dengan distribusi C dengan 3 derajat kebebasan. Turunan asli oleh Maxwell diasumsikan bahwa ketiga arah akan memiliki perilaku yang sama. Tetapi turunan selanjutnya yang dikembangkan oleh Boltzmann mematahkan asumsi ini dengan teori kinetik. Distribusi Maxwell-Boltzmann untuk energi sebagian besar dapat langsung diturunkan dari distribusi Boltzmann untuk energi.
Berikut adalah distribusi Maxwell-Boltzmann untuk energi, di mana I adalah microstate, menunjukkan satu konfigurasi partikel kuantum. Kemudian EI adalah tingkat energi dari microstate. T adalah temperatur kesetimbangan sistem. GI adalah faktor degenerasi atau jumlah microstates yang mengalami degenerasi yang memiliki tingkat energi yang sama. K adalah konstanta Boltzmann. Ni adalah jumlah molekul pada suhu kesetimbangan T dalam keadaan I yang memiliki energi EI dan degradasi GI. N adalah jumlah total molekul dalam sistem. Ingat bahwa kadang-kadang persamaan di atas ditulis tanpa faktor degenerasi GI. Dalam hal ini, I akan menentukan keadaan masing-masing, bukan satu set keadaan GI yang memiliki energi EI yang sama. Karena vektor kecepatan dan kecepatan berkaitan dengan energi, maka persamaan di atas dapat digunakan untuk menurunkan hubungan antara suhu dan kecepatan molekul dalam gas. Penyebut dalam persamaan ini dikenal sebagai fungsi partisi kanonik. Ruang fase. Ruang fase adalah ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang momentum, atau ruang spasial dan ruang kecepatan. Posisi partikel dapat diterangkan dengan lengkap oleh 3 koordinat ruang, yaitu X, Y, dan Z. Kecepatan partikel dapat didefinisikan oleh 3 koordinat kecepatan, yaitu Vx, Vy, dan Vz. Sehingga koordinat tersebut dapat digabungkan dalam satu ungkapan, yaitu X, Y, Z, Vx, Vy, Vz. Karena momentum merupakan perkalian massa dan kecepatan, P sama dengan M kali V, maka alternatif lain untuk mendeskripsikan dinamika partikel adalah dengan memberikan 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum. Keenam koordinat tersebut digabung dalam satu ungkapan, X, Y, Z, Px, Py, Pz. Ruang yang diungkapkan oleh koordinat momentum saja disebut ruang momentum. Kemudian, ruang yang direpresentasikan oleh gabungan koordinat ruang dan momentum disebut ruang fasa. Selanjutnya, bobot statistik. Bobot statistik yakni andaikan N buah molekul terbagi ke dalam N bilik di mana masing-masing bilik berisi N1, N2, sampai Nn molekul, maka jumlah keadaan mikroskopik dapat dihitung sebagai berikut. Di mana biasa disebut sebagai bobot statistik, faktorial dari bilangan yang ordennya 10⁻23 akan sangat besar, sehingga perlu teknik khusus untuk menghitungnya dengan menggunakan pendekatan Stirling, yaitu ln x faktorial sama dengan x ln x dikurangi x. Selanjutnya, kita akan merumuskan entropi yang secara mekanika statistik didefinisikan sebagai S sama dengan K ln ohm. Selanjutnya, aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann. Yang pertama, pelebaran spektrum akibat efek Doppler. Selanjutnya, atom magnetik dalam medan magnet. Kemudian, dipolistrik, momen magnetik dengan 3 arah orientasi, momen magnet dengan arah orientasi sembarang, kemudian vibrasi Kisi dalam kristal, selanjutnya Hawking, kemudian persamaan difusi Einstein, dan prinsip ekipartisi energi. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya.